Welcome to English Learning. This is English material for all class 11, Seminary St. Jude Tadeusz High School for academic year 2020 and 2021. With me, Mr. Ali Sebzarbun, I will be with you along this semester. Today, we are going to learn about offers and suggestions. Jadi hari ini kita akan mempelajari saran dan tawaran. Dan kompetensi dasar yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini adalah kita menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Di mana dalam hal itu kita juga belajar tentang modals, di mana kita mempelajari should and can and etc. dan lain-lain. Lalu pada akhirnya kita mampu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Baik. Tujuan pembelajaran kita, yakni kita dengan pembelajaran discovery learning, siswa atau peserta didik atau Anda mampu identifikasi, menjelaskan dan tentunya menggunakan serta menyusun interaksi transaksional lisan dan tulis terkait saran dan tawaran, tentu dengan struktur dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, di sini ada sebuah percakapan dan Anda diminta untuk mempraktikannya dengan partner. Jadi, karena kalian tidak tatap muka langsung, sehingga partner yang boleh kalian praktekkan adalah mungkin saudara di rumah atau teman-teman yang ada di rumah. Jadi yang ini menjadi semacam ajakan kepada kalian agar kalian mempraktikkan dialog atau percakapan itu supaya kalian terbiasa dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi bisa meminta anggota keluarga menjadi teman atau partner dalam speaking atau having short conversation seperti yang ada di sini. Oke. Setelah itu, Anda diminta menulis beberapa keterangan di sini. What kind of interpersonal transaction is going on in the conversation given above? Write down your answer here. Jadi, transaksi jenis apa yang terjadi pada percakapan itu? Tulis jawaban Anda di sini. Jadi, ini nanti difoto lalu dikirim ke alamat yang Bapak Guru akan berikan pada akhir video ini. Oke. Selanjutnya, ada juga percakapan. Seperti tadi, kalian diminta juga untuk mempraktikkan conversation ini. Dan kalian tulis juga jawaban tentang transaksi atau percakapan yang sedang berlangsung itu transaksi atau percakapan apa. Tulis jawaban Anda di sini, lalu foto dan kirim ke alamat yang ada di akhir dari slide atau video ini. Oke. Suggesting and offering. Di sini ada pengertian tentang suggesting and offering. Saran dan tawaran.
Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi sugesti berarti kita memberikan sebuah saran, atau kita memperkenalkan, atau kita mengusulkan sebuah ide atau rencana kepada orang untuk dipertimbangkan. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi sugesti atau saran itu adalah abstrak. Jadi tidak nyata. Jadi dia dapat berbentuk sebuah solusi, nasihat atau rencana, dan gagasan atau ide. Dan sugesti itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi fungsi sosialnya adalah memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda. Saya dengan Anda dengan siapa, begitu. Jadi fungsi sosial dari suggestions atau suggest adalah to facilitate, memudahkan. Okay, for example, contoh. Let's finish our homework first. Atau let's go home. Jadi ada sugesti atau saran mengerjakan pekerjaan rumah dulu sebelum bermain. Brother, let's finish our homework first before we go to the field and play football together. Nah, jadi misalnya selesaikan dulu pekerjaan rumah baru kita ke lapangan dan bermain bola. Nah, jadi ini pengertian dari sugesti. Ini ekspresi atau ungkapan yang sosial dan bisa kita gunakan ketika kita ingin memberikan sugesti atau suggestions. When making suggestions, we often use the following expressions. Jadi ketika kita membuat atau memberikan sugesti, kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Let's get out, misalnya. Mari kita keluar. Atau why don't we try this kind of food? Nah, mengapa kita tidak mencoba makanan jenis ini? Atau we could make it anytime or next time. Kita dapat. What about, bagaimana dengan? What about try a new game misalnya. Ya kalau kalian coba gamer, kalian bisa, bagaimana kita coba game yang baru. How about, sama ya. I suggest that you should meet the doctor. Saya memberi saran bahwa kamu harus menemui dokter. Because you look pale, kamu kelihatan pucat. Jadi saya menawarkan kamu pergi menemui dokter karena kamu kelihatan sakit. You might want to change apa? Change your dress. Mungkin kamu ingin menukar pakaian Anda. I think you should have some rest. Kurasa kamu harus pergi tidur karena kamu kelihatan capek. I don't think you should go to the field because it is raining now. Kurasa kamu tidak harus pergi ke lapangan karena lagi hujan. Ya, jadi ini ungkapan di depan yang kita bisa pakai dan kita bisa menambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain untuk memberikan saran kepada orang lain. Jika ada yang belum jelas, bisa Anda tanyakan. Ada banyak contoh lain yang bisa kalian pakai, namun ini menjadi contoh saja agar kalian bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari ketika kalian memberikan sugesti kepada orang lain. Of course, in English. Ya, ini contoh ya. Examples of suggestions. Let's go to the library. Mari kita pergi ke perpustakaan. Let's go to the movies. Mari kita pergi ke bioskop. Why don't you do your homework before going out?
Mengapa kau tidak mengerjakan pekerjaan rumah sebelum keluar? We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah sekarang. Atau hari ini. What about eating at the new place? Bagaimana dengan makan di tempat yang baru? Ada restoran yang baru dibuka ya. Bagaimana kita? Ya. How about going to Sam's place first? Bagaimana kita pergi ke tempatnya Sam dulu? I suggest that we call it a day. Jadi kurasa kita bisa merencanakannya satu hari. Atau kita bisa memanggilnya. Atau kita bisa mengadakannya satu hari. You need to change your sleeping habits. Kamu harus mengubah atau mengganti kebiasaan tidur ya. Mungkin kamu terlalu banyak tidur. I think you should go and meet her. Kurasa kamu harus pergi dan menemuinya. I think we should do it this way. Kurasa kita harus melakukan cara ini. Jadi ini beberapa ungkapan. Kalau belum jelas, Anda bisa tanya. Atau mungkin Bapak Guru salah atau apa, Anda bisa memberikan pertanyaan dan bisa saya jawab. Oke. Ya, ini adalah struktur ya. Struktur kalimat di mana ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang mengandung sugesti, ya ini strukturnya. Yang pertama ada subjek, kemudian ada kata kerja atau verb, ada pakai that atau di sini kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai bahwa. Lalu ada objek. Ya, coba kita lihat yang pertama. I, subjek, suggest sebagai kata kerja, lalu that, lalu objek, he clean his room. Jadi kalimat lengkapnya, saya menyarankan bahwa ia membersihkan ruangannya. Atau seringkali that tidak diterjemahkan. Jadinya saya menyarankan ia membersihkan ruangannya. Oke. Kemudian yang berikut, we recommend that she read The Hunger Games. Ya, ini film ya, yang dibuat dari novel. Kami merekomendasikan ia membaca novel The Hunger Games. Lalu yang berikut, I propose that a report should be sent in. Saya mengusulkan sebuah laporan harus dikirim. I put forward that we work together on this. Di sini saya menyarankan kita harus bekerja sama dalam hal ini. We advise that he work hard. Kita menasihati atau menyarankan dia bekerja keras. Dan yang berikut, I advocate that we support them in every way possible. Saya menegaskan atau menyarankan kita mendukung mereka dengan cara apapun yang mungkin. Ya, ini beberapa struktur yang harus kita perhatikan ketika kita sugesti atau saran kepada orang. Sekali lagi, jika penjelasannya tidak jelas atau kurang jelas, Anda bisa bertanya melalui alamat yang Bapak Guru sudah berikan pada akhir dari slide ini. Ya, ini adalah jawaban atas sugesti atau saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi kita bisa menerima, bahkan kita juga bisa menolak. Accepting itu menerima, declining itu menolak. Pertama kita lihat saran yang pertama, let's go to movies. Mari kita pergi ke bioskop. Diterima sugestinya dengan menjawab, yes, let's go. Sedangkan ketika kita ingin menolak,
Maka jawabannya bisa seperti ini. No, thank you. I do not feel like going. Yang berikut, why don't you do your homework before going out? Jika diterima, jawabannya okay, I will. Kalau ditolak, jawabannya sorry, I think I will go out first and then do my homework. Jadi, sarannya adalah bagaimana atau mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu dulu sebelum pergi? Dijawab, ya saya akan mengerjakannya. Kalau menolak, maaf, saya rasa saya pergi keluar dulu. Setelah itu baru saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Lalu yang berikut, how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Diterima, yes, let's go. It is a good idea. Kalau ditolak, no, let's just go to the supermarket. Jadi sarannya adalah, bagaimana jika kita pergi ke tempatnya Sam dulu, baru ke supermarket? Jika diterima, jawabannya, ya mari kita pergi. Itu ide yang baik. Tapi kalau kita menolaknya, kita bisa menjawab, tidak. Kita langsung pergi saja ke supermarket. Dan yang terakhir di sini, I think you should go and meet her. Kurasa kamu harus pergi dan menemuinya. Kalau kita menerima, jawabannya okay, if you say so. Okay, jika kau ingin demikian. Tapi kalau kita menolak, jawabannya bisa sorry, I can't. I have previous engagement. Maaf, saya tidak bisa. Saya ada meeting sebelumnya ya. Atau saya ada janjian sebelumnya. Yang berikut, kita berbicara tentang offer atau tawaran. Jadi yang pertama adalah saran, suggestion. Sekarang offer. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi offer atau tawaran adalah memberikan sesuatu secara nyata, fisik, bukti nyata yang kita bisa rasakan, pegang, atau abstrak, tidak nyata kepada seseorang yang dapat diterima sebagai sebuah pemberian atau hadiah. Kemudian offer can be given in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Jadi tawaran itu dapat berupa makanan, uang, solusi, pertemanan, atau perundingan. Dan tawaran itu bisa diterima dan juga ditolak. Social function dari sebuah offer adalah to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi sama seperti saran, fungsi sosial adalah memudahkan komunikasi interpersonal antar orang per orang. Jadi antar saya dengan kalian dengan orang lain, itu offer punya fungsi sosialnya demikian. Kemudian contohnya adalah shall I take you home? Apakah saya harus mengantarmu pulang? Do you want help with your homework? Apakah engkau butuh bantuan dengan pekerjaan Anda? Nah, itu contohnya ya. Oke, yang berikut ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah tawaran. May I? Can I? Shall I? Shall I? Lalu would you? Atau how about I? Nah, jadi ini penggalan atau ungkapan. May I? Bolehkah saya? Can I? Dapatkah saya? Shall I? Haruskah saya? Atau would you? Apakah engkau ingin apa? How about I? Bagaimana saya atau bagaimana dengan saya bisa bantu atau apa? Ya, ini baru kita bisa memahami secara keseluruhan
contoh bagaimana kita membuat sebuah tawaran kepada orang lain. Misalnya, may I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Jadi give a hand di sini bukan berarti memberikan sebuah tangan, tetapi diartikan memberikan bantuan. Jadi, may I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Atau can I help you? Dapatkah saya membantumu? Atau bisakah saya membantumu? Kita memberikan tawaran kepada orang. Atau shall I bring you some tea? Haruskah saya mengantarmu teh? Would you like another piece of cake? Apakah engkau ingin potongan kue lagi? Lalu, how about I help you with this? Bagaimana saya membantumu dengan ini? Can I clean the car for you? Bolehkah saya membersihkan mobil untukmu? Shall I help you with your homework? Haruskah saya membantumu dengan pekerjaan rumahmu? Lalu yang berikut, I will do the washing. Kalau yang di atas ini semua pertanyaan, sedangkan yang di bawah ini kalimat pernyataan, tapi berupa tawaran juga. Saya akan mencuci jika kamu suka. Itu sebuah tawaran. Jadi ini beberapa contoh yang kita bisa gunakan ketika kita ingin memberikan tawaran kepada orang lain. Of course, in English. Ya, ini adalah jawaban atas tawaran yang diberikan. Jadi kalau tawarannya can I help you, kita bisa menerima tawaran itu dengan jawaban yes please, I really appreciate it. Atau kita menolaknya dengan it's okay, I can do it myself. Kalau orang memberi tawaran can I help you, bolehkah saya membantumu atau dapatkah saya membantumu, kita bisa menerimanya dengan ya terima kasih, saya sangat menghargainya. Tapi kalau kita menolak, kita bisa mengatakan, ya oke, saya bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, misalnya tawarannya, shall I bring you some tea? Haruskah saya membawamu teh? Atau membawakan teh kepadamu? Kita bisa menerimanya dengan, terima kasih, it is very kind of you, thank you, it is very kind of you. Anda sangat baik. Atau kita jawab untuk menolak dengan tidak, terima kasih. Lalu misalnya tawarannya seperti ini. Would you like another helping of cake? Sebenarnya ini would you like another piece of cake? Jadi apakah kamu ingin potongan kue lagi? Kalau kita menerimanya, kita bisa menjawab, ya, terima kasih. Itu sangat enak atau sangat luar biasa. Saya senang sekali. Atau misalnya kita menolaknya, kita bisa menjawab, no thanks, I don't want another helping. Tidak, terima kasih, saya tidak. Ini sebenarnya I don't want another piece of cake ya. Jadi no thanks, I don't want another piece of cake. Ya, terima kasih, saya tidak ingin kue lagi. Lalu yang berikut, how about I help you with this? Bagaimana saya membantumu dengan ini? Oh, terima kasih. Yes, please. That would be very kind of you. Ya, silakan. Engkau sangat baik jika kita menerimanya. Tetapi kalau kita menolak, jawabannya bisa, don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya akan mengerjakannya sendiri. Lalu misalnya tawarannya terakhir adalah can I take you home? Bisakah saya mengantarmu pulang? Kalau kita menerimanya, thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya menghargai bantuanmu. Tapi kalau kita menolak, kita bisa menjawab, that's alright, I will manage on my own. Ya, baik. Saya bisa mengaturnya sendiri. Ya. Kalau penjelasannya belum jelas, Anda bisa bertanya lewat alamat yang Bapak Guru sudah
sertakan di akhir dari slide ini. Ya, ini adalah strukturnya. Ketika kita ingin memberi tawaran, kita bisa melihat ada modal. Jadi modal itu kata kerja yang dipakai dan bisa berupa would, shall, could, will, atau can, may, ya. Jadi ini harus kalian hafal di rumah, ya. Ada can, ada would, ada shall, ada could, ada will, ada juga should. Itu semua bentuk dari modal. Would you care for another cup of tea? Apakah kau mau secangkir teh lagi? Atau shall we take you there? Haruskah kami mengantarmu ke sana? Could I offer you something? Bisakah saya memberimu sesuatu? Atau will you have tea with that? Apakah kau akan meminum teh dengan itu? Ya, misalnya itu menunjuk pada kue atau roti dan lain sebagainya. Jadi ini strukturnya, ada modal. Ini modal, bentuk modal. Lalu ada subjek. Subjek I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, itu adalah modal. Subjek. Sedangkan objeknya itu ya ini. Bagian terakhir dari kalimat ini. Oke. Ini adalah latihan, dan latihan ini nanti kalian catat jawabannya A, B, C, D 1-10. Dibaca dulu instruksinya atau soalnya, lalu kemudian dijawab. Jadi ada 3, ya. Ada 3 latihan. Yang pertama itu percakapan yang 2 tadi, ya, yang harus ditulis jawaban singkatnya, difoto. Kemudian yang berikut adalah multiple choice atau pilihan ganda, ini yang akan kalian kerjakan 10 nomor, ya. Jadi kalian harus mengerjakannya dan mengambil gambarnya lalu mengirimnya via WA. Ini ada, ini 6 tambahan lagi 4. Oke, jadi 10, ya. Ya, catatan kalian dapat bercakap-cakap dengan saya melalui Messenger dan WhatsApp atau Microsoft Teams, dan ini kedua nomor saya. Dan kalau ada apa yang belum jelas, kalian bisa tanya. Oke. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Thank you so much for your attention to everything I say in this class, in this lesson. And we will meet again